Pernah nggak sih kalian itu kesel dengan bisnis tetangga sebelah yang rame terus tiap hari, sedangkan bisnis kalian atau toko kalian itu sepi? Nah, di video ini aku akan share gimana cara mengalahkan kompetitor biar bisnis kalian itu lebih laris dari sebelumnya. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu kompetisi itu sangat wajar banget. Hampir dalam semua lini bisnis atau kategori bisnis itu ada kompetitornya. Bahkan kategori sedetail apapun itu pasti ada kompetitornya, pasti akan ada pesaingnya. Contohnya kayak gini, misalnya di daerah kalian itu nggak ada sama sekali yang jualan katakanlah pisang goreng. Pisang goreng itu nggak ada, adanya itu katakanlah di kota yang jauh banget. Nah, kalian ingin mencoba berbisnis pisang goreng, katakanlah kalian franchise atau apa, kalian buka bisnis pisang goreng, dan ternyata laris banget. Tapi setelah laris itu, banyak sekali orang-orang yang bisnis pisang goreng juga, yang mengikuti kalian, yang mencoba bisnis pisang goreng A, pisang goreng B, pisang goreng C, dan sebagainya, yang membuat kalian tidak laris lagi, yang membuat kalian mulai sepi lagi, yang pada awalnya dulu itu rame banget, tapi setelah ada kompetitor yang bisnisnya itu serupa dengan kalian, tiba-tiba bisnis kalian itu sepi. Nah, gimana cara menghadapi mereka? Yang pertama adalah yang pastinya buat perbedaan. Ada pepatah mengatakan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Aku ulangi, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maksudnya kayak gini, misalnya nih kalian sedikit lebih baik, katakanlah dari sisi rasa kalian itu lebih enak sedikit daripada kompetitor, customer gak akan terlalu memperhatikan kalian. Customer gak akan terlalu memperhatikan rasa kalian. Tapi kalau misalnya kalian sedikit berbeda, contohnya hanya kalian yang pakai saus A, kompetitor manapun gak ada yang pakai saus A. Nah, kalian akan dilirik. Mungkin saus A itu saus yang khusus, saus yang premium, saus yang bagus, saus yang enak dan sebagainya. Kalian sedikit berbeda itu akan lebih menarik karena orang di zaman sekarang, terutama orang Indonesia, itu suka sesuatu yang beda-beda dan mereka itu gampang bosan. Kalau misalnya mereka itu ada sesuatu yang baru, mereka tuh selalu pengen coba kayak gitu. Makanya kalian bikin perbedaan. Kalau bisa tiap hari atau at least tiap bulan lah. Tiap bulan kalian launching produk baru yang berbeda. Katakanlah pisang goreng apa, jualannya nggak apa-apa, tetap pisang goreng. Karena mungkin kalian sudah punya bahan bakunya banyak banget. Sayang kalau dibuang, sayang kalau kalian tutup. Nah, kalian buat sesuatu yang berbeda. Kemudian yang nomor 2 adalah tonjolkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Ibaratnya tidak ada produk yang sempurna. Mereka pasti punya sesuatu kekurangan. Nah, kalian harus menutupi kekurangan itu. Kalian harus mendapatkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Contohnya misalnya kalian adalah satu-satunya pisang goreng dengan pisang yang khusus, kalau pisang yang enak banget. Bahannya kalian premium banget. Kayak gitu. Nah, itu adalah kelebihan kalian. Atau kalian pisang goreng yang digorengnya tanpa minyak, katakanlah nggak tahu caranya gimana. Nah, itu adalah salah satu kelebihan. Nah, tonjolkan kelebihan itu, tunjukkan kelebihan itu, baru kalian akan dilirik oleh customer. Kalau kalian nggak punya kelebihan apapun, atau justru kalian itu malah meniru kompetitor. Contohnya gini, misalnya kalian itu jualan tadi pisang goreng, kompetitor itu ternyata lebih rame, dan kalian meniru kompetitor itu, ya kalian gak akan untung, kalian gak akan dapat pelanggan. Kenapa ya? Karena pelanggan sudah ada di kompetitor itu. Kenapa pelanggan harus datang ke kalian kalau mereka bisa beli di sana? Kayak gitu. So, tunjukkan atau tonjolkan kelebihan kalian. Yang ketiga yaitu kolaborasi atau kerjasama. Nah, kolaborasi atau kerjasama ini maksudnya gini, kalau misalnya kalian itu katakanlah jualan pisang goreng, coba aja kerjasama dengan orang yang jualan es teh atau es kelapa. Kalian ajak, yuk jualan di sebelahku. Kayak gitu. Ada makanan, ada minuman. Atau misalnya kalian jualan pisang goreng, terus ada yang jualan bakso, katakanlah pentol atau apa. Ajak gabung, yuk jualan di sini biar makin rame. Nah, itu kalau misalnya orang beli es kelapa, katakanlah orang beli es kelapa, ngelirik kalian ada pisang goreng, mungkin mereka akan tertarik untuk beli juga. Sama juga sebaliknya, kalau misalnya orang datang beli pisang goreng, mereka ngelirik es kelapa, mereka akan beli juga. Nah, itu win-win solution. Jadi kita pun untung, orang yang jualan es kelapa juga untung.
semakin banyak yang kita ajak, mungkin semakin baik, semakin bagus. Atau kita juga bisa ajak bisnis yang sejenis. Contohnya sama-sama pisang goreng, tapi mungkin berbeda pisang goreng apa kayak gitu. Ya udah, kita bikin event pisang goreng apa kayak gitu, yang khusus dibuat untuk event itu. Nah, itu akan semakin menarik pelanggan, karena pelanggan yang dari pisang goreng A dan pelanggan yang dari pisang gorengnya kita itu bersatu kayak gitu. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mengenal kayak gitu. Itu untungnya kolaborasi. Atau kalian kolaborasi dengan influencer seperti aku, katakanlah seperti Mari Berkarya, atau seperti siapa, untuk mempromosikan produk kalian, untuk memperkenalkan produk kalian. Kemudian yang nomor 4 adalah buat pelanggan itu loyal. Jadi kalian harus komunikasi dengan bagus, dengan baik untuk pelanggan, biar pelanggan itu loyal. Atau kalian itu coba bikin membership, katakanlah. Jadi setiap orang datang, itu katakanlah kalian kasih kupon atau kalian kasih apa, biar mereka itu datang lagi ke kalian, biar mereka itu beli di kalian, buat mereka itu loyal, beli di kalian terus. Atau kalau misalnya at least kasih ucapan terima kasih di bungkusnya atau di packagingnya kayak gitu, supaya membuat mereka loyal. Atau kalian kasih sosial media biar mereka itu follow, biar mereka itu ingat terus. Tujuannya loyal itu supaya mereka itu ingat terus. Contohnya kalau misalnya di rumah, katakanlah mereka atau customer ya lagi pengen pisang goreng, mereka tuh ingatnya harus kamu, bukan kompetitor kamu. Makanya kamu harus buat pelanggan loyal. Caranya yaitu tadi, ada banyak hal sebenarnya. Nanti aku akan share di video lain. So, jangan lupa subscribe ya. Kemudian yang nomor 5 adalah persempit target market. Oke, persempit target market, bukan malah memperlebar. Loh, berarti pelanggannya akan semakin sedikit dong? Nggak kayak gitu. Persempit target market ini bukan berarti kita mensedikitkan atau mengerucutkan market kita atau pembeli kita, bukan. Tapi kita mengkhususkan target market kita. Contohnya, pisang goreng tadi ya. Misalnya pisang goreng itu hanya kita jual untuk orang-orang yang namanya Agus, katakanlah. Atau pisang goreng ini khusus cewek, katakanlah. Misalnya pisang goreng itu bentuknya kita buat aneh-aneh atau macam-macam dan sebagainya. Nah, kita buat khusus. Biar apa? Biar orang itu semakin tertarik ke kita. Biar orang itu semakin relate. Katakanlah kita buat pisang goreng untuk gamers. Nah, nanti bentuk pisang gorengnya itu kayak ada bikin kayak stick PS, kemudian bikin kayak karakter-karakter Mobile Legends dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara atau strategi biar target market khusus itu semakin loyal, semakin tertarik ke kita. Karena kita membuatnya khusus untuk mereka. Makanya biasanya sesuatu yang khusus itu memang target marketnya dikit, tapi mereka itu akan beli lagi. Kenapa? Karena mereka itu merasa dikhususkan atau dispesialkan. Jadi meskipun target market kita dikit, yang beli kita dikit gak masalah, tapi mereka beli berkali-kali daripada kompetitor yang target marketnya banyak, yang beli banyak tapi belinya cuma sekali doang. Kemudian yang nomor 6, yang paling penting dari semuanya itu adalah promosikan. Komunikasikan. Kalau kalian nggak promosikan, kalian nggak komunikasikan, ya percuma. Meskipun kalian punya sesuatu yang berbeda, tapi nggak ada orang yang tahu, ya percuma. Jadi konsep marketing seperti yang aku sudah jelaskan di beberapa videoku itu ada 3. Yang pertama itu kalian harus punya produk atau jasa atau service atau apapun yang kalian tawarkan itu paling banyak dicari atau menarik bagi calon konsumen kalian. Kalian harus punya produk yang menarik dulu. Itu yang pertama. Atau yang lagi tren, atau pokoknya yang banyak peminatnya. Yang kedua, komunikasikan. Datangkan produk itu ke depan mata mereka. Biar mereka itu tahu. Biar mereka itu denger. Biar mereka itu ngeh. Bahwa, aku jual produk ini. Caranya, ya iklankan bisa. Kemudian kerjasama dengan influencer bisa. Kalian bikin promo-promo bisa. Kalian sebar brosur di jalan-jalan bisa. Ada banyak hal. Yang penting banyak orang yang tahu dulu. Oke? Yang ketiga adalah kalian berikan alasan agar orang itu beli saat itu juga. Oke? Berikan alasan agar orang itu beli saat itu juga. Jangan nunda besok, jangan nunda jangan nunda lusa, jangan nunda kapanpun. Pokoknya berikan alasan. Salah satu alasannya kayak gini. Contohnya ya, hanya hari ini diskon 50%. Hanya hari ini promo beli satu dapat satu. Hanya hari ini tersisa 10 produk saja yang bentuknya seperti ini.
Itu salah satu caranya. Biar mereka itu nggak usah berpikir dua kali, langsung beli. Oke, itu tadi gimana cara untuk menaklukkan atau mengalahkan kompetitor biar bisnis kalian semakin laris. Ingat, semua itu nggak bisa berhasil kalau tidak kalian lakukan. Kalian harus melakukannya, harus praktek. Percuma kalian belajar dari semua videonya Mari Berkarya kalau kalian nggak praktek. So, kalian harus praktekkan itu. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video menarik lainnya seputar bisnis online yang akan membuat kalian semakin jago dalam berbisnis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!